hadir dari kampus Institut Parahikmah Indonesia jurusan Ekonomi Syariah semester 6 mengenai mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Baso Akif, Eskom, MAK. Di sini ada materi mengenai risiko, proses manajemen risiko, dan enterprise risk management. Di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama yaitu risiko kondisi ketidakpastian. Poin yang kedua yaitu tipe-tipe risiko, dan poin yang ketiga yaitu proses manajemen risiko. Oke, poin yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu risiko kondisi ketidakpastian. Nah, risiko merupakan suatu kata yang hampir setiap hari kita dengar. Nah, kata ini biasanya mempunyai konotasi yang negatif, yaitu sesuatu yang tidak kita sukai atau sesuatu yang kita hindari. Mengapa terjadi risiko? Risiko ini terjadi karena adanya ketidakpastian. Nah, ketidakpastian sangat erat kaitannya dengan risiko. Nah, di sini contohnya dalam bisnis yaitu berinvestasi. Nah, ketika kita berinvestasi, ada kemungkinan kita mendapatkan keuntungan dan kemungkinan kita mendapatkan kerugian. Nah, di sini tingkat ketidakpastian ada 4, yaitu tingkatan pertama yaitu kondisi kepastian sangat tinggi, contohnya hukum alam. Nah, kita bisa memprediksi dengan pasti bahwa bumi mengitari matahari selama 360 hari atau 1 tahun. Nah, tingkat yang kedua yaitu ketidakpastian objektif, contohnya dadu. Nah, ketika kita melempar dadu, maka ada 6 kemungkinan yang akan muncul, yaitu antara 1 sampai 6. Kemudian tingkat yang ketiga yaitu ketidakpastian subjektif, contohnya saat mengendarai mobil. Kemungkinan di sini lebih sulit untuk diprediksi apakah kita akan mengalami kecelakaan atau tidak. Nah, apabila kita mengalami kecelakaan, maka kita tidak mampu memprediksi seberapa besar risiko yang akan kita alami. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu kondisi sangat tidak pasti, contohnya eksplorasi angkasa. Di sini apakah akan bertemu makhluk asing atau menemukan planet yang mirip dengan bumi atau kemungkinan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua yaitu tipe-tipe risiko. Nah, di sini risiko bisa dikelompokkan ke dalam risiko murni dan risiko spekulatif. Nah, risiko murni yaitu risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada, contohnya kebakaran atau kecelakaan. Nah, di sini biasanya asuransi banyak berurusan dengan risiko ini. Kemudian risiko spekulatif yaitu di mana risiko kita mengharapkan keuntungan tetapi kemungkinan kerugian juga terjadi. Nah, ini biasanya terjadi pada bisnis di mana ketika kita memegang atau membeli saham, harga pasar bisa meningkat, maka kemungkinan kita akan mengalami keuntungan. Akan tetapi jika harga pasar menurun, maka kemungkinan kita akan mengalami kerugian. Terakhir yang saya jelaskan yaitu proses manajemen risiko. Nah, seperti kita ketahui bahwa risiko itu di mana-mana, bisa datang kapan saja dan tidak bisa kita hindari. Nah, di sini ada beberapa proses yang kita lalui untuk memanage risiko tersebut. Nah, yang pertama yaitu identifikasi risiko. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Contohnya yaitu risiko penyelewengan oleh karyawan, risiko kejatuhan meteor atau komet, atau risiko yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi dan pengukuran risiko. Nah, langkah berikutnya adalah mengukur risiko tersebut dan mengevaluasi risiko tersebut. Nah, tujuannya ini adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Nah, jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka akan lebih mudah untuk mengendalikan risiko yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu pengolahan risiko. Nah, pengolahan risiko ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya yaitu menghindari risiko, menahan risiko, mentransfer risiko, atau mengalihkan risiko kepada orang yang mampu mengendalikan risiko tersebut. Kemudian pengendalian risiko, dan yang terakhir yaitu pendanaan risiko, yaitu mendanai kerugian semisal risiko tersebut terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.